Namo Buddhaya. Namo. Saudara-saudari sedama yang berbahagia dan saudara pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tentu saja saya tidak sendiri, kali ini saya sudah kedatangan narasumber kita kali ini. Namun sebelumnya beliau akan mengetengahkan tema yaitu bakti umat kepada anggota sangga. Kenapa tema ini yang dikemukakan untuk kita hari ini khususnya? Karena bulan Katina adalah bulan untuk melaksanakan perbuatan baik, berdana, dan melakukan hal-hal yang membuat hati penuh kebahagiaan. Sekarang di samping saya sudah hadir Romo Pandita Muda Marianto SPD. Selamat siang Romo, Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Apa kabar Romo? Baik. Baik, kali ini saya memang sengaja minta Romo untuk mengetengahkan tema bakti umat Buddha kepada anggota sangga, karena kita sebenarnya sudah memasuki ya Romo ya, udah mulai. Udah masih Katina bulan depan, tapi ini udah akhir ya. Sudah akhir dari masa wasa. Jadi Romo tolong dijelaskan apa itu masa wasa dan nanti masuk Katina. Jadi supaya kita ada runtutan masa wasa dan Katina. Silahkan Romo. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Bu Wiwi selaku pemandu. Sebelumnya jumpa kembali dengan saya Marianto. Semoga dimanapun pemirsa sehat selalu, penuh dengan kebahagiaan. Pada kesempatan hari ini memang luar biasa ya, kita bisa bincang-bincang tentang Katina. Sebelum saya akan jelaskan lebih rinci, saya akan jelaskan sedikit untuk pengetahuan. Apa sih arti Katina itu sendiri dulu? Iya, betul. Katina itu sebenarnya dari bahasa Pali yang artinya adalah bingkai kayu. Oh, Katina bingkai kayu ya? Bingkai kayu yang digunakan untuk mengukur kain jubah. Oh, jadi kain pada jubah. waktu berarti itu, kainnya bante ya maksudnya itu? Pada waktu itu, ketika masa wasa, masa musim hujan, di zaman Sang Buddha, itu ada sekelompok biku yang ingin sekali berwasa dengan Sang Buddha. Ada sekitar 30. Tetapi karena dalam sebuah perjalanan tidak memungkinkan karena sudah memasuki bulan pengmusim hujan. Sehingga 30 biku ini tetap tinggal di satu desa dan tetap melayani apa yang ada yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat di situ. Setelah selesai masa wasa itu sendiri, akhirnya kelompok biku 30 ini menemui Sang Buddha dan sebagai ungkapan ya, sebagai apa yang telah dilakukan oleh para biku selama 3 bulan ini adalah sesuatu yang baik. Sang Buddha kan waktu itu menerima banyak kain dari umat, sehingga dibagilah kain-kain itu dengan cara dipakai dengan ukuran kayu tadi, dengan bingkai kayu tadi. Bingkai kayu tadi untuk mengukur ya berarti. Makanya sampai saat itu dikenal dengan istilah Katina. Katina ini juga disebut sebagai bulan di dalam agama Buddha. Artinya bahwa perayaan Katina adalah perayaan di bulan Katina. Perayaan ini sangat istimewa karena terjadi itu sudah ada sejak zaman Sang Buddha. Beda dengan Asada itu diperingati setelah Sang Buddha tidak ada ya. Asadanya setelah Sang Buddha tidak ada, tapi kalau Katina Sang Buddha ada. Katina itu sudah perayaan yang diadakan oleh umat Buddha dari zaman Sang Buddha sampai sekarang tidak pernah putus. Itulah pengertian dari Katina dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan masa wasa? Masa wasa adalah masa di mana seorang biku tinggal di suatu tempat selama musim hujan. Kalau saat ini ya kira-kira kalau dimulai bulan September ya, September, Oktober sampai November. Setelah Asada, bulan Asada, masuklah di bulan untuk seorang biku menjalankan masa wasa selama 3 bulan, masa musim hujan. Kalau di India ya, karena di India itu ada 4 musim. Kalau kita ya menyesuaikan. Selama masa wasa, biku ini harus tinggal di tempat itu untuk mendalami perilaku yang baik, untuk bisa membabarkan dhamma kepada masyarakat yang ada di situ, untuk tidak berpergian kemana-mana. Karena pada musim hujan itu ditakutkan karena dulu kan banyak itu rombongan biku itu jalan dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Sekarang ada istilahnya tudong gitu ya. Itu rombongan biku itu jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu rombongannya banyak, bisa sampai ratusan, bahkan ada yang 1000-an. Ketika dalam sebuah perjalanan ketika di musim hujan itu kan pasti banyak
tunas-tunas, banyak binatang kecil yang ya, ditakutkan bisa terinjak tanpa disengaja. Untuk menghindari hal inilah, maka seorang Buddha membuat sebuah aturan untuk seorang biku untuk tinggal di satu tempat. Senioritas seorang biku, berapa lama dia hitung menjadi kebikuan itu sebenarnya dihitung dari berapa lama dewasa. Oh, bukan berapa lama dia jadi biku ya, tapi berapa lama dia menjalankan wasa. Karena selama 3 bulan itu biku itu ada aturan tidak boleh meninggalkan tempat. 3 bulan lebih dari 7 hari. 7 hari. Oh ya, berarti 7 hari maksimalnya gitu ya. Maksimalnya itu 7 hari seorang biku harus ketika dia pergi, bukannya tidak boleh sesuatu pergi meninggalkan, tapi kalau memang sudah hari ke-7, ketika dia tidak balik berarti dia dikatakan gagal masa wasanya. Berarti nggak dihitung gitu nggak ya dihitung, masa wasanya. Ya. Kalau dia mungkin dari sekian banyak mungkin sakit bantainya, harus meninggalkan tempat karena harus ditinggal di rumah sakit lebih dari 7 hari berarti dia gagal masa wasanya. Atau mengunjungi orang tua lebih dari 7 hari berarti gagal masa wasanya. Ini berarti kayak dulu saya pernah Romo melihat ada bante itu sakit kan, jadi dia harus ke rumah sakit setiap berapa hari dia harus balik lagi ke wihara. Oh itu karena supaya ke masa wasanya tidak terputus gitu ya Romo ya. Oke. Seorang biku ketika dia sudah menjalankan masa wasa sebanyak 10 kali, maka baru dikatakan sebagai tera. Oh ada jenjangnya ya, berarti 10 hari tua, berarti tera ya. Tera itu artinya yang sudah tua. Nanti ada lebih lagi. Yang sampai 20 tahun baru dikatakan Mahatera. Oh, jadi Tera, Mahatera ya. Itu baru dihitung dari berapa lama wasa. Nah, itu tentang wasa. Kita sebagai umat Buddha, saat ini para biku masih menjalankan wasa. Wasa, ya, masih karena wasa, nanti tanggal 8 itu berakhirnya masa wasa untuk tahun ini. Tahun ini ya. Ya, 8 Oktober ya. Baru dikatakan akhir masa. Ketika di hari terakhir masa wasa, seorang biku harus melakukan yang dinamakan pawarana. Oh ya, ada kayak upacara gitu ya Romo ya. Upacara pawarana adalah ketika akhir dari masa wasa. Pawarana adalah sesuatu yang bisa kita jadikan sebuah teladan yang baik, walaupun itu yang melakukan adalah para biku. Karena di dalam malam pawarana itu sendiri, biku senior maupun junior saling memberikan maaf, saling introspeksi selama 3 bulan, selama kumpul. Kalau memang ada sebuah kesalahan di malam itu, dia melakukan memaafkan. Harus bisa introspeksi dari diri sendiri. Ya, memang kalau kita mungkin umat Muslim ya, itu ketika di Idul Fitri juga ada. Sebenarnya di Buddhis juga ada tradisi saling memaafkan. Karena selama 3 bulan namanya kita berkumpul, itu pasti ada sesuatu hal, mungkin perilaku yang ucapannya yang salah, pikiran buruk mungkin muncul, atau perilaku yang kurang baik di antara satu sama yang lain, bisa memberikan sebuah introspeksi pada diri untuk bisa saling memaafkan. Di samping itu kan sebenarnya ya Romo ya, ketiga bulan tadi kan tadi Romo udah jelaskan walaupun dikit ya, mereka kan belajar lagi agama Buddha gitu ya, berlatih lagi, walaupun begitu kan namanya orang berkumpul bisa aja ada saling gitu ya Romo ya. Ya namanya kita di dalam contoh sederhananya di keluarga aja, ada anak, ada suami, ada istri, mungkin ada orang tua. Dalam sebuah kehidupan proses yang namanya mungkin karena ketidaktahuan, mungkin karena keserakahan atau ketidaksukaan, itu pasti ada sesuatu hal riak-riak seperti itu. Disitulah seorang biku harus bisa introspeksi. Ini yang harus kita bisa contoh, bisa kita jadikan teladan. Seorang biku selama masa wasa tinggal di satu tempat, itu kan disokong oleh umat. Ya, kita harus bisa menyokong baik dari makanan, itu kita sokong dengan penuh sehingga biku bermanfaat ketika dia menerima dana umat, dia akan bisa mendapat bantuan ini, bisa melatih dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, Romo nanti biku berarti harus lebih baik lagi karena sudah disokong oleh umat. Sebentar Romo ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini.
Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan narasumber Romo Pandita Marianto SPD. Romo, tadi sudah sampai bahwa Romo sudah menerangkan tentang wasa itu apa, kemudian katina apa, dan yang paling menarik tadi kan sudah pada masa pawarana gitu Romo ya, yaitu para biku saling memberi maaf. Di samping itu saya ingin tanya juga, tadi Romo juga mau menjelaskan terus, nanti Romo teruskan penjelasan tadi, tapi tolong diselipkan bahwa di sana nanti selain maaf-maafan kan para biku itu kalau tadi dibilang musim penghujan berarti jubahnya udah pada rusak gitu ya. Betul. Nah nanti apa yang harus dilakukan dengan jubah rusak itu, kemudian apakah harus ada penambahan jubah, apakah ada syarat-syaratnya harus ganti jubah atau gimana gitu supaya ini jelas gitu Romo. Silakan. Sebuah wihara boleh mengadakan perayaan katina sebenarnya adalah ketika ada biku yang wasa. Ketika ada biku wasa itu sendiri bisa 1, bisa 2, bisa 3 atau seterusnya. Yang penting ada biku yang wasa ya Romo ya. Tapi ketika biku yang wasa itu disebut sebagai sangga lengkap ya, artinya sudah lebih dari 4, baru boleh mengadakan pawarana. Kalau sendiri kan tidak gimana jadi pawarana itu ya. Itu hanya 4 biku lebih gitu ya. Ya, diangkat sangga tadi sendiri. 2 juga biasanya tetap ada ya kan, tapi tidak selengkap. Nah, ketika para biku sudah mengetahui jubahnya mungkin sudah tidak layak, ketika dia nanti disebut sebagai di situ sudah lengkap sebagai sangga ya, para biku ketika dia akan mengganti jubahnya, itu dia akan taruh di depan dan ada dihadiri oleh sangga. Oh, dilihat jubahnya ini masih layak atau tidak. Oh, tidak ada, boleh basing-bayang ya. Asal pokoknya waktunya tidak. Gitu bukan ya. Ketika jubah itu ternyata masih layak, boleh diturunkan untuk biku yang lain atau digunakan untuk yang lain. Kalau memang itu baru diganti dan disetujui boleh ganti, setelah hari katina boleh ganti. Gitu. Kita sebagai umat Buddha makanya ada 4 persembahan. Setelah kita perayaan katina, hari katina adalah hari istimewa karena di sini peran umat itu yang aktif. Ketika selesai perayaan, ya di negara-negara Buddhis itu justru 4 hari raya katina adalah hari raya spesial, paling meriah dan paling ramai ya, karena adanya peran dari umat untuk perayaan itu sendiri. Jadi di sinilah biasanya ya kalau Waisak sudah selesai sudah bubar, tapi ketika di katina justru para umat telah memberikan persembahan. Ada 4 sebenarnya. 4 persembahan ya. Persembahan. Yang pertama adalah makanan. Makanan ya. Itu kan udah biasa sehari-hari Rama ya. Makanan. Yang kedua bisa jubah. Bisa tempat tinggal dan bisa obat-obatan. Ya, ada 4 berarti ada 4 yang menjadi kebutuhan pokok dari seorang biku. Tapi saat ini suku praktis kadang-kadang menggunakan uang. Apakah boleh? Ya boleh. Janganlah punya pemikiran bahwa uang itu nanti untuk bantinya ya. Nah, tidak. Tidak seperti itu. Kenapa dikasih uang? Uang nanti bantinya memang bantinya butuh uang. Katanya sangga nggak butuh uang. Nah, kayak gini nih Romo. Apa yang dilakukan untuk apa yang sudah didapat dalam perayaan katina itu sendiri, dana yang diberikan itu adalah untuk kemajuan sangga. Dengan adanya uang itu sendiri, uang itu digunakan untuk menyekolahkan para biku. Supaya para bikunya juga pinter. Sekarang harus ya. Untuk kehidupan para sangga. Siapa tahu nanti ada para biku yang sakit. Uang itu dipakai. Atau pokoknya untuk perkembangan. Kadang-kadang ya para biku mungkin dapat undangan kemana-kemana kan tidak mungkin harus membebani umat membebani umat. Apalagi kalau di desa ya Romo ya. Betul. Yang sangat terpencil. Itulah uang yang digunakan. Sesungguhnya umat ketika melakukan persembahan kepada sangga, sesungguhnya kita telah ikut serta melestarikan Buddha Dhamma. Kenapa berkatakan gitu? Demikian? Karena dengan bantuan dari umat itu sendiri, sangga bisa berlangsung. Sangga adalah sebagai pelindung dan pembabar Dhamma. Kalau tidak ada sangga lagi, otomatis Buddha Dhamma bisa akan habis. Tanpa kita sadari, dengan menyokong kehidupan sangga, sesungguhnya telah menyokong kelangsungan Buddha Dhamma bertahan di dunia ini sendiri. Jadi ini yang tepatnya di sini ya Rama ya. Tepatnya umat-umat itu berbakti kepada anggota sangga di sini ya Rama ya. Ya betul. Sangga adalah sebagai ladang yang paling subur untuk melakukan kebajikan. Karena dengan berdana kepada sangga, mereka yang telah melaksanakan kehidupan suci, sangga di sini pemberdananya bukan sangga samuti ya. Sangga itu ada dua. Oh ya, Romo terangkan dulu ada 2 sangga ada itu. Ada samuti sangga dan ada Arya sangga. Samuti artinya Romo? Samuti sangga adalah kelompok para biku yang menjalani kehidupan
sebagai pabacita tapi belum mencapai tingkat kesucian. Oh, Sedangkan betul. Arya Sangga adalah kelompok pabacita atau kelompok para biku yang sudah mencapai tingkat kesucian. Oh, bedanya di situ ya. Ketika kita memberikan dana katina itu sendiri di Katina Puja di setiap wihara, ketika itu sangga lengkap ya, berarti kita mempersembahkan pada sangga. Bukan hanya ada satu. Kalau ada satu itu jadi nanti timbul pemikiran saya hanya dananya ke Bante itu. Oh tidak. Satu orang biku gitu ya. Tapi ketika sangga sudah lengkap, makanya ada wihara-wihara tertentu terhitung nanti kayak Jayamanggala itu tanggal 12 ada 8 biku yang datang untuk melaksanakan katina itu sendiri. Kalau ada 8 kita bukan berdananya kepada pribadi ya, tapi kita menyebutnya adalah berdana kepada sangga. Yang hadir di situ adalah perwakilan dari Arya Sangga dan Samuti Sangga. Jadi sudah include 2 sangga tadi ya Romo. Janganlah kita lihat, kadang-kadang kita sebagai manusia kadang-kadang suka pilih-pilih ya. Aku mau bantenya yang udah tua, yang siapa diyakini gitu ya. Katanya kalau yang udah tua ini sudah lama ini pasti ini. Akhirnya apa? Berebut untuk yang ketua. Oh, sesungguhnya ketika di katina seperti itu tidak itu berlaku karena kita berdananya adalah kepada sangga. Apakah itu mungkin masih sama nera, ada yang sudah tua, kita sama memberikannya. Karena di mindsetnya pokoknya di pikirannya sudah ini untuk sangga gitu. Betul. Ya Romo ya. Dan apa yang harus dilakukan? Sebenarnya berdana yang baik itu sendiri. Kalau saya sebagai juga guru, sebagai seorang pandita muda, saya mengajarkan kepada anak-anak. Mulai masa wasa, anak-anak saya suruh buat sebuah celengan. Oh ya, celengan itu ya. Nanti ketika waktu perayaan katina silahkan dibuka dan didanakan. Tidak usah dihitung, langsung didanakan. Supaya apa? Semakin lama anak-anak ini memberikan atau mempunyai motivasi, tentu karma baiknya akan semakin baik. Di samping itu juga nggak membebani orang tua ya. Betul. Karena sudah sedikit demi sedikit karena saya juga tanamkan, sering sekali saya tanamkan kepada anak-anak. Berdana itu adalah dari hasil yang baik. Anak-anak mengurangi uang jajan. Yang mungkin hari itu dia hanya bisa 500 atau 1000 dari sisa uang jajan. Ini uang kalian, bukan uang orang tua. Memang betul orang tua yang kasih. Tapi inilah kalian bisa mampu memberikan. Menyisihkan belajar ya, untuk mengkikis kemelekatan. Belajar untuk melepas. Itu sendiri adalah tujuan dari berdana di bulan katina. Soal pahala itu nanti orang bilang pahala ya. Manfaat dari berdana itu sendiri kita sebenarnya seperti ini. Kita tanam pohon kelapa tidak perlu kita harus berdoa semoga besok buah kelapa. Tapi dengan dipupuk dengan baik, otomatis kelapa itu akan berbuah dengan baik. Iya. Jadi berdana juga demikian. Tapi Romo kan tadi ngomongnya ada doa gitu ya. Jadi saya berpikir banyak, bukan hanya sedikit Romo, banyak umat Buddha juga berpikir, wah nanti kalau aku berdana berarti aku harus mendapatkan ini atau doa seperti ini supaya dapat ini. Sebenarnya dengan kalau Romo mengatakan tanpa berdoa pun, kalau kita nanam pohon kelapa sudah dirawat dengan baik, dipupuk berarti nanti buahnya baik. Nah sekarang niat yang baik dari umat itu kira-kira apa sih manfaatnya yang bisa dipetik umat, jadi umat itu bisa berdana itu oh tanpa berdoa pun saya sudah akan mendapatkan ini manfaatnya. Kira-kira manfaatnya seperti apa? Berdana itu kriterianya ada, sebelum berdana kita ada 3 dulu niat kita itu. Oh sebelum dana ya berdana, ini ya kita sudah mengetahui ini masa wasa ya. Mudah-mudahan dimanapun wihara yang adakan katina, umat Buddha tetap harus antusias untuk datang, kan berarti kita sudah tahu nih. Makanya kita buat ambil topik ini supaya niatnya jauh-jauh hari sudah muncul. Saat berdana, ketika memberikan kepada biku atau kepada sangga, jangan lihat tua muda, tapi niat kita adalah memberi, belajar melepas. Setelah memberi, ya pikiran kita harus happy, harus senang. Senang ya. Boleh ada timbul kan kadang-kadang kenapa nanti uangku berkurang, ini berkurang. Kita harus melepas dengan ketulusan, keikhlasan. Semoga dana ini bermanfaat untuk perkembangan Buddha Dhamma. Ketika kita memiliki 3 hal ini, hasil yang kita berikan juga adalah sesuatu yang dari yang baik, bukan dari hasil mencuri atau menipu atau melakukan sesuatu hal yang kita berikan, karena ini juga akan mempengaruhi kualitas kita berdana Yang penting pokok ini dulu, 3 ini tadi, benar-benar harus kita perhatikan itu tadi Banyak orang spontan, besok katina, oh ya aku ikut dong, titip dong.
Tidak boleh seperti itu seharusnya. Oh iya, banyak yang titip. Tidak boleh seperti itu. Kalau bisa, kenapa? Kalau kita titip, hilang kesempatan kita untuk memberikan saat berdana. Secara langsung gitu secara ya, Romo. Langsung. Itu akan manfaatnya beda sekali. Ya, makanya ya kita yang merayakan Katina itu berdana itu tidak hanya sebagai umat Buddha. Simpatisan Buddhis itu sudah mulai banyak. Ketika para biku biasanya ada acara kegiatan Katina itu ada pindah patah. Dimulai ya kan? Dari pindah patah ya. Ada pindah patah, ada Romo sedikit diterangkan dikit pindah patah itu apa supaya mereka juga. Pindah patah sebenarnya adalah mengumpulkan dana makan. Ya. Ketika biku jalan ke tempat satu ke tempat yang lain, mungkin dari sekian banyak ada simpatisan Buddhis ya, dia agamanya lain, dia keyakinannya lain ya kan. Tapi dia juga ikut memberi karena dia melihat bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukan perbuatan baik. Ya boleh. Bukannya tidak boleh. Karena di dalam hal berbuat baik tidak ada batasan-batasan hal seperti itu. Baik, itu berarti kan sebelum Katina mulai pindah patah. Setelah itu biasanya apalagi Romo untuk rangkaian Katina sehingga nanti pas ada dana Katina. Jadi ada rangkaian-rangkaian seperti itu ya. Setelah pindah patah biasanya apa yang dilakukan oleh umat atau para bante itu? Ya. Setelah dia pindah patah dikumpulkan ini untuk pengetahuan kita semua bahwa dana yang didapat itu kan tidak mungkin habis bantenya. Betul, karena banyak yang ngasih ya. Banyak yang kasih. Dana-dana itu sendiri yang biasanya yang dilakukan di wihara adalah sisa dana itu kita akan bagikan lagi ke panti, ke tempat-tempat yang membutuhkan. Karena pantinya hanya 8, mungkin hanya berapa hari dia harus pindah tempat, barang itu banyak. Ya, harus barang itu akan bermanfaat kalau dimanfaatkan barangnya. Berarti berdana makan kepada bante. Mungkin bantenya tidak sempat makan karena waktunya sudah habis ya kan jam 12 ya, betul. Akhirnya dana itu dibuang, berarti dia tidak bisa menghasilkan manfaat. Karena apa? Dana yang diberikan tidak dimanfaatkan. Karmanya nggak terus menerus gitu ya. Nilai dari barang yang diberikan itu tidak ada manfaatnya. Tapi ketika diberikan kepada orang lain dan bisa dimanfaatkan, tentu dana itu akan bermanfaat. Jadi udah banyak sekali manfaatnya. Ini Romo sebagai terakhir sekalian closing Romo ya. Apa yang harus kita berikan kepada umat supaya umat itu benar-benar bisa memanfaatkan Katina ini dengan baik, karena umat Buddha saat inilah saat yang tepat untuk berbakti kepada anggota sangga. Sekalian closing Romo. Baik, terima kasih. Dengan memberi kepada anggota sangga, yang pertama adalah kita bisa menyokong kelangsungan Buddha Dhamma. Dengan memberi, sesungguhnya telah melatih diri kita untuk belajar melepas kemelekatan. Karena kita begitu kuat kadang-kadang dengan apa yang kita miliki. Ya, semuanya kayaknya punyaku, milikku gitu betul. ya. Dengan berdana kita bisa menanamkan kepedulian kita kepada sekeliling kita. Kita jangan hanya memberi kepada anggota sangga yang katanya memiliki nilai yang tertinggi, tapi kita juga harus bisa memberi kepada sekeliling kita, ya lingkungan kita. Dimana yang kalau semuanya bisa satu sama lain berbahu-membahu untuk bisa membantu saat ini dalam kondisi yang susah, itu sangat-sangat berarti. Iya, baik. Terima kasih Romo. Betul. Ini berarti sudah membuat kita mengerti apa yang harus dilakukan oleh umat Buddha. Anumodana, Romo sudah hadir di sini. Semoga kita bisa lain kesempatan bisa memberikan materi yang lebih bagus supaya umat Buddha mengerti apa yang harus dilakukan, terutama pada saat Katina seperti ini. Dan boleh ditambah dikit ya. Dimanapun di Kota Jambi ada perayaan Katina, kita sebagai umat harus bisa dukung. Mendukung Katina sesungguhnya telah mendukung Buddha Dhamma di perkembangan di Kota Jambi. Baik, terima kasih. Dan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat Katina nanti saudara bisa mengikuti Katina di wihara manapun. Di sana ada Katina, mari kita berbondong-bondong untuk memberikan dana kepada Biku Sangga. Jumlahnya seperti apa tadi sudah dikatakan, apa yang didanakan sudah disampaikan oleh Romo Pandita kita. Dan semoga kita nanti memperoleh manfaat yang baik, umur panjang, kebahagiaan, dan tentu saja kita semuanya mendapat berkah yang tidak ternilai. Dan akhir kata saudara, kita sampai di sini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu.